Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this special occasion, this time, we will learn about teaching reading to young learners. Reading, membaca. Bagaimana cara mengajarkan membaca, skill membaca dalam bahasa Inggris kepada anak-anak. Okay, the first what is reading? Kalau kita sudah tahu reading itu adalah membaca, nah kita bisa maknai membaca dalam beberapa hal. The first, learning to pronounce words. Learning to pronounce words. Belajar untuk pronounce atau membaca kata. Ini untuk anak-anak, okay? In this case, we talk about the young learners or children. Learning to pronounce word. The second, learning to identify words and get their meaning. Belajar untuk mengidentifikasi kata dan memahami maknanya. Oke. Jadi setelah belajar mengucapkan kata, selanjutnya adalah mengidentifikasi. Dalam mengidentifikasi ini berarti they need to read. Mereka butuh untuk membaca. Nah, selain membaca, mereka juga harus memahami maknanya. Bukan hanya membaca dengan cara baca yang benar, tapi juga memahami makna dari kata yang dibaca. So, learning to bring meaning to a text in order to get meaning from it. Belajar untuk membawa makna kata terhadap sebuah teks dengan tujuan untuk mendapatkan makna dari teks tersebut. Jadi, maksudnya adalah selain memahami makna kata yang ada di dalam teks, kita juga memahami keseluruhan makna dari teks tersebut. Jadi bukan hanya memahami secara literally, secara kebahasaan saja, tapi difahami secara konteks sosial lingkungan anak. So, actually, when we teach English for young learner, especially ketika kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak, khususnya anak-anak yang the first language atau bahasa pertamanya adalah bukan bahasa Inggris, I'm sure that it's really hard for us as teacher to teach them English ketika bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. But it's not impossible. We can learn them English well. Kita bisa mengajar mereka dengan baik, dengan cara dan strategi yang baik, sehingga mereka bisa memahami, bisa belajar dengan baik dan juga menyenangkan. So, reading problems for young learner. Banyak sekali problem berhubungan, especially in this case about reading untuk anak-anak. Yang pertama adalah they read too slowly. Ketika mereka membaca kalimat atau kata, mereka membaca dengan pelan. Selanjutnya, don't have enough vocabulary. Nah, ketika mereka membaca, ya they just read, but they don't understand the meaning. Mereka hanya membaca dan mereka kadang, sometimes they don't understand the meaning. Mereka tidak memahami maknanya karena they don't have enough vocabulary. Mereka tidak mempunyai banyak kosakata yang mereka tahu. And next, get frustrated and bored. Sometimes they feel get frustrated sebagaimana yang banyak Anda atau kita pikirkan bahwa ketika kita mengajar atau di mindset anak itu bahwa belajar bahasa Inggris itu udah sulit. Kalau udah sulit ya ditinggalkan saja. Kadang kan pikirnya seperti itu. Nah, they get frustrated because they don't understand about the meaning of the text. Jadi mereka kadang frustrated karena tidak memahami makna kata yang mereka baca atau kesulitan memahami kata-kata bahasa Inggris yang mereka pelajari.
And then bored, membosankan, membaca kadang membaca ya hanya membaca dialog atau membaca teks yang panjang. Nah, jadi they feel bored to do this kind of activity. Nah, selanjutnya would rather watch TV or play video games. Nah, mereka lebih suka menonton TV atau bermain video games. Jadi kalau dalam pembelajaran di kelas mungkin atau mostly mereka lebih suka menonton video dan juga bermain game. Jadi kita buat sesuatu yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. So then, because of this problem, so how do we get children excited about reading? Jadi karena masalah-masalah tadi, bagaimana kita sebagai guru membuat anak itu tertarik untuk belajar bahasa Inggris, especially untuk belajar reading. Okay, so before that, let's pay attention to these principles. Principle in reading, in teaching reading or choosing the material in reading for the young learner. Let them choose the material that they want to read. Let them choose. Biarkan mereka memilih materi atau teks apa yang mereka sukai. Oke, bisa mereka baca dari video, bisa mereka baca storybook, atau baca dialog yang bergambar, dan lain sebagainya. Next, provide the interesting material, of course. Siapkan atau buat materi yang menyenangkan, yang menarik untuk mereka. Nah, itu salah satu caranya sehingga mereka tidak berpikir bahwa reading itu bored, membosankan. And next, read to them. Bacalah untuk mereka. Okay? Read the story to them. Baca cerita untuk mereka. Selain mereka, ketika kita membacakan cerita kepada mereka, setelah itu mereka akan memahami cerita tersebut dan mereka akan tertarik untuk membaca. Oke, mereka akan tertarik untuk membaca kembali cerita yang telah diceritakan kepada mereka. So, connect reading to other skill. Hubungkan reading to other skill. As I said before, saya tadi juga menyampaikan, ketika mengajarkan satu skill kepada anak, dalam aktivitasnya atau dalam aktivitas pembelajarannya, kita bisa hubungkan atau kaitkan dengan skill-skill kemampuan lainnya. Bukan hanya satu skill, tapi bisa dengan skill lainnya. Contoh di sini adalah read and draw, baca dan gambar misal, atau read and speak, read and listen, and etc. Nah, jadi kita bisa mengajarkan seluruh skill, jadi bukan terfokus hanya satu skill, tapi bisa kita mengajari reading itu dengan skill-skill lainnya. How to approach reading? Bagaimana cara kita mengajarkan reading ke anak? Bagaimana kita mengajarkan dengan pendekatan yang sesuai untuk anak? The first, phonics, based on letters and sound, alphabet and phonetical sound combination, no grammar rules. Jadi yang pertama adalah based on letters and sound. Jadi dari huruf-huruf dulu. Kalau untuk anak-anak kelas bawah atau kelas rendah, berarti kita bisa mengajarkan dengan pendekatan ini, yaitu based on letters and sound, A, B, C. Jadi ketika mereka sudah mengenal huruf, mereka sudah mengenal cara sound, cara bacanya, itu akan mempermudah bagi mereka. Alphabet and phonetical sounds combination, no grammar rules. Of course, tidak ada aturan grammar di sini. Next, look and say.
Based on words and phrases, use of flashcard. Before reading activities, naming, pointing, repeating, games, and etc. Berarti kalau look and say, lihat dan ucapkan, berarti bisa read and speak. Berdasarkan words and phrases. Based on words and phrase. Berdasarkan kata-kata dan frasa. Berarti mereka membaca kata-kata yang mudah atau frasa-frasa yang mudah seperti itu. Use of flashcard. Bisa juga menggunakan flashcard. Kartu yang berisi gambar dan juga ada kalimat singkat atau kata-kata singkat di situ, lalu mereka bisa baca dari flashcard tersebut, milih satu kata lalu mereka baca dan memahami maknanya. Selain dari kalimatnya, jika mereka tidak memahami dari kalimatnya, mereka bisa lihat dari gambarnya. Itu kegunaan flashcard. And next, before reading activity, bisa juga ketika kita mengajarkan dalam reading activity-nya sebelumnya, bisa kita dengan naming, pointing, maksudnya di sini adalah menyebutkan benda, ya kan, menamai benda dalam bahasa Inggris, pointing, menunjuk benda, repeating words, mengulang-ulang kata, atau juga dengan permainan-permainan lainnya. Nah, itu bisa kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sebelum mengajarkan reading. Jadi tadi kita bisa menghubungkan atau mengajarkan reading dengan skill-skill lainnya. Whole sentence reading. Whole sentence reading. Nah, kalau ini bisa kita ajarkan, kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk anak kelas atas. After reading, students recognize the whole phrase and sentences. Jadi, kita bisa gunakan teks yang lebih panjang, yang agak panjang, tapi sesuai dengan level kelasnya. Nah, yang mana ketika mereka selesai membaca, ketika selesai melaksanakan aktivitas pembelajaran reading, mereka akan memahami makna kata dari makna setiap kalimat yang mereka baca atau frasa atau klasa yang mereka baca, mereka akan memahaminya. Teach vocabularies in context. Jadi selain memahami keseluruhan makna dalam teks tersebut, mereka juga akhirnya atau kita bisa mengajarkan mereka vocabularies, kosakata yang ada dalam teks tersebut dan kita hubungkan dengan konteks lingkungan sosial mereka. Language experience approach, pendekatan bahasa berdasarkan pengalaman anak. Based on child spoken language. Berarti ya kalau seperti ini kita bisa mix. Pasti tidak mungkin ketika kita mengajarkan untuk anak-anak yang mana first language-nya adalah first language-nya bukan bahasa Inggris. Nah, pasti kita mix pengucapan, kata-kata yang kita ucapkan kita mix menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa pertamanya. Not all English spoken, but we mix it with the first language. Begitu juga gurunya. Kadang kita juga bingung, nggak mungkin our first language juga bahasa Indonesia. Nah, pasti yang dominan adalah bahasa Indonesianya. Jadi kita pun bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sedikit-sedikit ketika kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak. More time to read. Jadi lebih banyak, kalau di sini kita lebih banyak mengajarkan mereka untuk reading, membiasakan anak untuk membaca. Karena dari pembiasaan tersebut, mereka akan tahu cara baca katanya seperti apa. Mereka akan tahu makna katanya itu apa, berdasarkan cerita yang dibaca atau berdasarkan teks yang dibaca. Use illustrated books to help students understand the story. Use illustrated books. Nah, tadi karena mereka banyak membaca, jadi kita bisa gunakan cerita-cerita
atau teks yang bergambar cergam, yang cerita bergambar, yang ceritanya banyak sekali gambarnya. Nah, itu akan sangat menyenangkan bagi anak. Jadi mereka bukan gak monoton membaca dan akan membuat bosan, tapi mereka juga akan melihat gambarnya sehingga mereka bukan hanya memahami dari kalimatnya, tapi juga bisa memahami konteks bacaannya dari gambar. So, teaching reading to young learners, banyak sekali. Nah, ketika kita mengajarkan reading untuk anak, get students involved. Make the reading relevant to them. Of course, dalam setiap pembelajaran kita harus melibatkan anak. Jadi bukan teacher-centered, but students-centered. Pembelajaran berpusat kepada anak. Make the reading relevant to them. Jadi pilihlah bacaan-bacaan yang relevan kepada anak, yang sesuai dengan level anak, yang sesuai dengan lingkungan sosial anak. Use art, music, drama, and dance. Kita juga bisa menggunakan music, song, drama, karena ini reading, bisa reading dialogue, dance. Pokoknya make the activities fun for them. Connect reading to other skills. Sudah tadi ya, we can connect reading dengan skill-skill lainnya, of course. Read to them, baca untuk mereka. Give them opportunities to love reading. Jadi ketika pembiasaan membaca, banyak sekali benefits, keuntungan, manfaat dari membaca. Orang kadang membaca buku dalam first language aja kadang membosankan ya, apalagi ketika membaca cerita atau buku dalam bahasa asing, khususnya di sini bahasa Inggris. Jadi kita biasakan saja. Memang minat baca atau kemampuan literasi anak itu kurang. Jadi mesti ada atau harus ada pembiasaan. So, metode-metode apa yang bisa kita gunakan? Bisa using picture books. Tadi sudah saya sampaikan. Reading aloud, membaca dengan keras. Ketika membaca dengan keras, mereka mengulangi. Setelah mengulangi, mereka memahami. Ketika tidak paham, bisa ditanyakan. Acting out part of the book. Acting out part of the book. Role play, bermain peran. Jadi membaca cerita dari buku, setelah itu mereka bermain peran dari buku tersebut. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi they can practice. So here are some activities to teach reading to young learner. The first, reading a story from a book. Nah, ini runtutan kegiatan yang bisa kita lakukan. Contoh-contoh kegiatan atau activity yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan reading. Read in a small group, point to the words as you read. Jadi dalam small group saja, grup kecil ketika membaca, lalu point to the words as you read. Jadi kita menunjuk kata mana yang kita baca, atau selain dari buku kita bisa show them on PowerPoint, atau pokoknya kita tunjukkan ini loh kata yang dibaca. Read slowly, baca dengan pelan. Correct intonation, dan gunakan intonasi yang jelas. Intonasi yang jelas di sini adalah kalau full stop ya. Kalau berhenti ya berhenti. Koma juga ketika koma intonasinya seperti apa, atau ketika kita membaca cerita. So, intonasinya ketika marah, ketika berbicara dengan baik, atau ketika sedih, itu bagaimana? Students point and ask question as they want. Ketika mereka setelah mendengar, lalu mereka bertanya, apa artinya ini Bu? Apa yang dimaksud ini Bu? Bagaimana cerita selanjutnya Bu? And etc. Students talk about the story. Nah, setelah itu kita minta mereka untuk menceritakan kembali. Menceritakan kembali di sini in their native language. Jadi menggunakan bahasa yang pertama.
bukan menggunakan bahasa yang kedua. Kalau bahasa kedua mereka bisa membaca saja dialognya dan mereka sampaikan kembali ceritanya dengan bahasa pertama. Ask question in their native language, kita bisa bertanya kepada mereka. Lalu allow students to read when they want. Kita perbolehkan anak untuk membaca atau kita boleh kasih memberikan cerita yang berbeda dan lain sebagainya. Reread the story the next class. Di pertemuan selanjutnya kita ulangi lagi ceritanya. Ask students about the story, vocabulary, and expression. Nah, di next meeting atau di pertemuan itu, setelah membaca kita bisa tanya kosakata yang sulit, ungkapan-ungkapan yang ditemukan dalam bacaan tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, cerita yang singkat saja, bukan cerita panjang yang kompleks untuk mereka. Next, reading a class story. Hampir sama. Kalau tadi membaca cerita, nah ini class story berarti ya tentang kelas. Use a class story berarti bercerita di depan keseluruhan kelas. Kalau tadi dalam kelompok kecil, ini dengan keseluruhan kelas. Students can color the copies. Read and color berarti ya, baca dan warnai. Mereka membaca, setelah itu diwarnai, atau ketika kita mengucapkan membaca cerita lalu mereka mewarnai kegiatannya atau gambar yang sesuai dengan yang diceritakan oleh guru. Students can use their imagination to modify the story. Nah, sebelum kita akhiri cerita, mereka bisa memodify atau merubah ceritanya sesuai dengan imajinasi mereka. This help the teacher to maintain the same structures and student can change some detail. Jadi struktur ceritanya tetap sama, tapi endingnya bisa dirubah atau bisa komunikasikan dengan anak sehingga mereka bisa berimajinasi dengan baik. Read and draw. Baca dan gambar. To practice intensive reading skill. Tujuannya, activity-nya, make some cards with written words. Jadi kita sudah siapkan kartu yang di situ sudah tulis kata atau kalimat yang singkat saja. Lalu the students get 1 or 2 cards. Mereka dapat, setiap anak mendapatkan 1 kata atau 2 kartu. They read the word and guess the meaning. Jadi mereka membaca kata atau kalimat tersebut, lalu mengira-ngira atau menebak makna dari kata tersebut. Nah, ketika sudah tahu, they draw the words on the card. Jadi mereka menggambarkan kata apa yang mereka baca dalam kartu tersebut. At a restaurant. Nah, kalau ini kita bisa bermain peran. To practice scanning restaurant phrase and vocabulary. Untuk mempraktekkan kosakata atau dialog-dialog yang ada di restoran. Activity, draw a picture of a restaurant scene and elicit the word waiter, customer, menu, and bill. Jadi perkenalkan dulu kata-kata yang ada di restoran. Bisa jadi tentang waiter, customer, menu, atau bill, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita perlihatkan gambar kepada mereka. Give the worksheet and let the children read the instruction. Kita bisa siapkan worksheetnya. Worksheetnya di situ ada dialog tentang misal waiter to the customer, begitupun sebaliknya. Lalu kita berikan di situ instruksinya mereka harus apa, jadi mereka bisa paham. The children work either individually or in pairs. Bisa bekerja sendiri atau dengan temannya. They ask their friend about the menu, prices, and bills.
Mereka bertanya kepada teman-temannya tentang menu, prices, and bills. Jadi di worksheet-nya mereka masing-masing itu kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan bisa mereka tanya. Nah, mereka bisa baca dari kalimat-kalimat tersebut lalu bertanya kepada temannya, menu yang dipesan apa, harganya berapa, atau menyerahkan bill kepada temannya. Ask them to check their answer. Setelah itu, mereka memeriksa pekerjaannya apakah sudah selesai, dan kita juga memeriksa tugas mereka. So that's all about teaching reading for young learner. Actually, banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan reading kepada anak. Dan dari banyaknya metode dan strategi, kita bisa mix and match. Jadi bukan hanya tentang reading saja, tapi bisa kita hubungkan dengan skill-skill lainnya, sehingga belajar bagi anak itu bisa menyenangkan. That's all. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.